wasit. Nah dari abang sendiri pernah nggak dapat pengalaman gitu ketika bermain ngerasa dilicikan atau nggak pernah nggak gitu kayak tiba-tiba ngelihat sesuatu kejanggalan dalam permainan sepak bola? Oh sering kalau Oh masalah itu. sering ya. Iya kalau masalah itu sering. Saya waktu itu pernah tandang ya, main tandang, tapi saya nggak bisa sebutin di mana. Tandang, saya main waktu itu apa? Kalau kita nyerang nih, offset terus sampai Oh offset terus. hampir 16 kali offset. Kalau lawan tuh nggak pernah di offset. Itu pakai cara yang kayak saya nggak abang? Kalau saya mah beda main bolanya. Caranya gimana? Kalau ketemu lawan nih misalkan wah lawannya gede. Kan ayah filosofi mengatakan tebenang bolana ala sukuna. Ya, tebenang sukuna. Saya mah beda di tebenang sukuna ala kabogona. Nah, Jadi benar. ketingali gitu. Wah, Ayo, tinggal boga heula. kabogoh tuh. Boga tuh. Tapi ala oke kamu batur lah. Ngos-ngosan. Ngobrol santun, ngobrol sana sini. Selamat datang di acara ngos-ngosan ngobrol santun ngobrol sana sini. Kali ini kita udah bersama bintang tamu kita yang asli dari Rancaikek ya. Asli dari Rancaikek. Asli dari Rancaikek, lahir di OG-nya. Iya. Siapa namanya? Coba. Saya Sandi Septian. Sandi Septian yang di mana Sandi? Yang kebetulan saya saudara yang di pinggir. Betul sekali. Jadi ngobrol dan Iya. Jadi di sini tuh Sandi itu sebagai pesepak bola gitu ya, yang dari kecilnya ya sering memainkan bolanya, benernya lain bola yang lain ya. Bukan memainkan wanita ya. Bukan memainkan wanita. Pengen nanya nih kan karirnya dari sepak bola itu panjang ya. Oh iya. Tapi pertama pengen ditanyakan teh awal mulanya sih bisa sepak bola gitu bang. Ya mungkin saya suka main sepak bola itu karena pertamanya mungkin saya terlahir dari keluarga bola juga mungkin karena bapak saya juga pesepak bola. Terus saya juga suka melihat tayangan-tayangan sepak bola, jadi mulailah suka buat sepak bola. Terus saya berlatih dengan bapak saya. Kebetulan bapak saya juga kan pelatih juga di Uni Bandung. Terus saya ikut kelas 3 SD mungkin. Waktu itu masih di Karapitan, SSB Uni Bandung mungkin sama bapak saya juga kan melatih juga. Saya ikut latihan di sana, saya mengasah diri dan pas umur usia 15, usia 14 lah waktu itu saya alhamdulillah terjaring seleksi buat Persib usia 15. Lalu saya lolos alhamdulillah, terus saya masuk ke usia 17, masuk Persib usia 17 suratin. Terus sesudah selesai lewat usia 17 saya alhamdulillah bisa masuk ke Persib U21. Oh tunggu, dipotong sedikit, berarti kalau di Persib sekarang angkatan siapa ya kalau boleh tahu? Mungkin Febri, bukan? Febri agak bawah tapi bareng-bareng terus. Bareng-bareng terus ya, sama Abdul Aziz. Mungkin, ya. Ya. Oke, siap. Lanjut Ya. aja bang. Terus pas beres Persib 21 itu saya sempat ikutan divisi 1 di Uni Bandung, divisi 1 nasional. Nasional. Ya. Terus saya dari situ saya mencari peluang di luar kota. Luar kota. Ya, saya sempat ikut Semen Padang U21. Dari Semen Padang U21 saya sempat masuk juga di PSG Ciamis. Dan dari situ ada tawaran buat seleksi di Persela Lamongan buat menghadapi Liga 1 waktu itu, Traveloka Liga 1. Saya ikut seleksi, alhamdulillah masuk. Dan ya lumayan lah, ada jam terbang mulai terasa dari situ, karir profesional udah mulai meningkat. Terus tahun berikutnya saya ke Persiba Balikpapan, ke PSPS Riau, terus ke Persibat Batang, Persijap Jepara, dan mungkin sekarang saya di mana? Akan sempat juga saya berlatih sama Kalteng mungkin, tapi karena ada sesuatu saya mungkin sekarang akan berlaga di
PS Hizbul Watan yang berlaga di Liga 2. Liga 2. Iya. Oke, berarti cukup panjangnya perjalanan karirnya. Iya. Dan memang mengawali karirnya ini dari Uni ya, SSB Uni. Dari Uni ya. Yang di Bandung ya. Iya, di Bandung. Ciwastra kalau nggak salah ya dulu ya. Nah, dari situ cukup panjang dan yang menarik itu Bang asli dari Ranca Ekek ya, itu yang jadi salah satu tujuan utama kita karena memang kita mengangkat orang-orang yang Ranca Ekek yang berprestasi gitu ya. Terus yang saya tahu waktu di Persib U21 gitu sama bermain juga sama abang sendiri ya sama Oh Sena. iya, saya sempat juga bermain sama Sena, itu kebetulan kakak saya sendiri ya. Itu jadi sesuatu yang menarik gitu Iya. kan. Karena jarang gitu pemain sepak bola yang bermain adik kakak main di satu Iya. klub gitu kan. Iya. Jadi luar biasa gitu ya. Nah, dari perjalanan Abang Sandi ini dari Uni sampai sekarang kan nih udah jauh gitu. Keluh kesah dari seorang pemain sepak bola itu apa gitu kan, terasa dari klub ke klub itu beda-beda gitu. Gimana gitu? Boleh diceritain gitu? Ya mungkin yang suatu yang sulit buat sepak bola itu beradaptasi terhadap lingkungan baru gitu kan. Kalau buat pesepak bola tuh kita harus memahami lingkungan baru tuh, teman-teman baru, pelatih baru gitu kan. Sementara saya kan tiap tahun itu selalu pindah-pindah ya, tidak pernah menetap gitu. Ya itu mungkin kesulitannya ya. Ya tapi saya sebagai sepak bola senang juga gitu bisa mengenal banyak teman, jadi lebih banyak lagi silaturahmi kan. Itu sih sebenarnya mah. Ya paling itu. Pengalaman paling berkesan gitu bermain sepak bola di klub mana? Ya saya paling berkesan mungkin pas Liga 1 ya, mungkin Liga waktu Persela jadi ya itu mungkin karir profesional saya yang pertama, terus debut pertama juga, terus tuh bisa bermain dengan legend Khairul Huda almarhum Khairul Huda yang terakhir kali gitu kan. Itu mungkin jarang-jarang lah orang-orang bisa berkesempatan seperti itu mungkin. Terus saya bisa bermain dengan idola saya sendiri, dari dulu bisa sekamar, bisa ngobrol bareng, bisa dekat dengan Eka Ramdhani juga kan. Iya, dengan Eka Ramdhani. Itu idola saya dari kecil. Alhamdulillah bisa satu tim, bisa satu kamar, bisa satu tim ngobrol bareng, bisa sharing gitu kan. Itu suatu kebanggaan buat saya gitu. Ya, betul. Nah, berarti kan pengalaman terbaiknya yaitu pas di Persela Lamongan di Liga 1 ya. Terus pengalaman sendiri waktu di Persib kayak gimana kan, soalnya Persib sendiri jadi tempat gitu dekat gitu ya, jarak ke rumah dekat, Ranca Ekek Bandung dekat kan. Itu jadi suatu impian salah gitunya, jadi impian semua orang Bandung berlaga di Persib. Nah, waktu di Persib sendiri harapan Abang sendiri gimana gitu waktu itu? Ya waktu itu mungkin siapa yang nggak mau ya main di kampung sendiri. Tapi mungkin belum ada kesempatan, belum ada kepercayaan dari tim Persib ya. Mungkin saya juga mungkin ini kan sepak bola tuh udah jadi profesi, udah buat jadi mata pencaharian saya lah gitu, buat hidup, buat saya kehidupan saya gitu kan, sampai saya bisa punya sesuatu tuh dari sepak bola. Ya saya harus berkembang, tidak boleh di Bandung terus kan mungkin. Jadi saya lebih pada saat di Bandung kurang dapat kepercayaan, ya saya pergi keluar gitu. Ya, cari pengalaman juga ya, cari jam terbang. Iya. Betul sekali. Ya. Berarti memang siapapun pengen ya untuk main di kota sendiri gitu, dan emang lingkungannya juga pasti dekat gitu, dan kita dengan adaptasinya juga cepat ya kalau main di kota sendiri. Nah, bedanya sama di kota-kota lain kan harus beradaptasi dengan lebih jauh gitu. Nah, buat Abang sendiri nih, ketika waktu main di lapangan, main di Liga 1 ya, waktu itu di Persela ceritanya. Melihat lawan gitu, misalkan lawannya tuh ada idola kita sendiri. Gimana gitu rasanya gitu melihat misalkan idola kita tuh misalkan kalau di lapangan Bambang Pamungkas nih. Kita satu lapangan dan Bambang Pamungkas. Nah, waktu di lapangan gimana rasanya gitu? Apakah ada tegang atau gimana? Ya mungkin pas pertama-tama ya ada rasa segan juga. Segan. Cuman kalau udah di lapangan tuh profesional, tidak boleh
itu menganggap itu senior atau itu idola kita, nggak boleh, harus tetap fight gitu kan 100%. Kalau udah di atas lapangan tuh harus 100% gitu. Untuk tim ya. Iya, untuk tim. Dan waktu itu yang pengalaman yang saya tahu dan lihat gitu di berita yang luar biasa itu ketika waktu eh, Abang Sandi itu di pos sama Bambang Pamungkas itu. Di posnya tapi soal cedera itu. Nah, memang kan dalam sepak bola itu cedera menjadi rawan ya. Nah, waktu cedera itu gimana sih keadaan yang sebenarnya gitu. Soalnya kan waktu itu beritanya banyak yang simpang siur, ada sampai yang mengatakan patah kaki lah, apalah, gitu, tacklingnya yang keras gitu. Ya mungkin waktu itu saya main di Stadion Segiri ya, Ceritanya Samarinda waktu itu. Di tim mana? Di waktu di Persela. Persela. Waktu Segiri saya bermain lah itu. Ada bola tanggung lah di atas. Saya duel, tiba-tiba dari pinggir tuh ada pemain asingnya ke dada saya, ke sini kakinya kan. Ya dari situ agak ngap kan. Cuman itu posisinya udah 5 menit lagi, udah injury time kan. Saya masih bisa main. Tapi pas beres main tuh saya merasa tidak enak, lebih ngap. Ada enak di badan gitu ya, kan. ngap terus tuh ngerasa ada tulang yang agak geser sedikit sih sebenarnya gitu. Dari situ saya dibawa ke rumah sakit. Ya saya juga kaget kan, ada pemberitaan yang rame gitu Ramai kan. di sosmed ya. Iya, tapi alhamdulillah sih mungkin ada sedikit memar sama ya mungkin tulangnya sedikit lah geser sedikit. Tapi alhamdulillah cuman selang 10 hari lah udah sembuh lagi gitu. Ya. Ya saya respect juga lah buat senior gitu kan, buat Bambang Pamungkas, terima kasih. Sebagai pemain senior, ya mungkin idola saya juga, saya respect lah gitu. Dia ke junior, ke siapapun dia respect gitu kan, tidak memandang siapapun. Ya. Nah, dari situ ramai pemberitaan medsos bertebaran gitu bahwa banyak rumor yang mengatakan waktu itu memang kejadiannya bukan cuman Abang, banyak gitu kalau nggak salah yang diangkat sama Bambang Pamungkas. Cuman yang jadi saya tertarik itu pas Abang karena kan ya saudara sendiri gitu kan ya. Jadi memang agak mengagetkan, terus emang kerennya tuh seorang Bambang Pamungkas gitu, respect ke junior-juniornya itu memang jadi suatu nilai lebih lah buat Bambang ya. Untuk idola sendiri Abang itu siapa sebenarnya kalau di Liga Indonesia? Idola yang benar-benar dari kecil banget gitu. Kalau dari kecil banget tuh saya ya paling Eka Ramdhani. Dan kecil. Kesempatan bermain bersama main itu. Bersama ya, tidur bareng, sekamar ya, alhamdulillah lah gitu. Mungkin dari luar saya lebih senang ke dulu ada namanya Robinho. Ya, Brazil, dari Brazil ya Robinho itu. Waktu itu mainnya pernah di Manchester City ya. Nah, untuk posisi sendiri nih, Abang tuh sebenarnya ada di posisi mana dalam lapangan? Pertama saya main di bek kanan dulu. Bek kanan. Di SSB itu bek kanan, terus ke gelandang bertahan, terus gelandang serang. Dan kebetulan pas di Lamongan tuh dipasang di sayap kan. Di sayap. Tapi posisi saya asli itu gelandang sebenarnya. Ya, makanya kan banyak orang yang nanya-nanya juga. Nah, waktu main sama orang-orang Bandung waktu itu yang saya tonton, Abang juga mainnya di sayap ya, disayapkan atau di tengah kan gitu, lupa, atau disayapkan. Jadi yang penting bisa kan ya mengisi posisi manapun bisa kan ya. Ya kalau dalam sepak bola tuh harusnya bisa harus kan. Bisa dalam semua posisi itu bagus gitu. Nah, dalam sepak bola itu memang harusnya harus bisa mengisi semua kekosongan sebenarnya kan. Apalagi saat pemain lain cedera, kita harus siap ini. Sekali. Nah, banyak rumor kan waktu itu sepak bola Indonesia itu sedang rame-ramenya pengaturan skor, terus adanya mafia sepak bola. Menurut Abang sendiri tanggapannya gimana gitu mengenai hal tersebut? Gitu? Ya kalau menurut saya ya mungkin di sepak bola di seluruh dunia juga ada mungkin ya kalau masalah itu ya. Cuman ya saya tidak mau ikut campur lah kalau masalah itu ya. Yang penting lah sepak bola Indonesia jangan sampai lah gitu ada pengaturan skor, harus sportif lah gitu. Kalau permainan gitu kan nggak bisa
ada pengaturan skor, itu membuat apa sepak bola kita Jadi kurang seru iya, juga. pula jadi rusak lah gitu, mental pemain rusak juga gitu kan. Jadi saya harap lah tidak ada lah gitu Tidak namanya ada. pengaturan skor di Indonesia. Soalnya kan yang udah terjadi gitu dari Liga 1, Liga 2 emang banyak keanehan gitu dalam sepak bola ya, salah satunya pengaturan skor terus wasit lah gitu kan dari wasit. Nah dari abang sendiri pernah nggak dapat pengalaman gitu ketika bermain ngerasa dilicikan atau enggak pernah nggak gitu kayak tiba-tiba ngelihat sesuatu kejanggalan dalam permainan sepak bola? Oh sering kalau masalah sering, itu. ya. Iya kalau masalah itu sering. Saya waktu itu pernah tandang ya, main tandang, tapi saya nggak bisa sebutin di mana. Tandang, saya main waktu itu apa? Kalau kita nyerang nih, offset terus sampai Offset terus. hampir 16 kali offset. Kalau lawan tuh nggak pernah di offsetin gitu. Ya dan Itu Liga 2 ini. ya Liga 2 posisinya itu memang nggak live, nggak ditayangin di TV, jadi ya mungkin nggak kesorot media juga kan. Itu pengalaman sih itu paling Paling aneh buruk gitu ya, ya, buruk iya. juga karena memang dalam lapangan tuh mau nggak mau memang kita kelihat gitu ya, Iya. mau dari tim lawan atau enggak sebagai kita tim apapun ya kelihatan gitu kalau ada kejanggalan dalam suatu permainan. Nah dari situ gitu abang pernah nggak suatu saat nanti gitu ingin menjadi apa kayak gini ya, kayak sekarang kan banyak yang dari sepak bola menuju ke media lain gitu, kayak Hamzah kan udah mempunyai YouTube, terus yang lain punya YouTube edukasi gitu tentang sepak bola karena kan dari pengalaman juga ya. Nah ada nggak gitu kepikiran bahwa nanti suatu saat nanti di masa-masa saya mendekati masa pensiun lah, masa berumur, pengen gitu ngangkat kayak mengedukasi sepak bola yang lebih baik gitu? ya mungkin kalau kedepannya saya pengen lah gitu ya, terutama di apa di daerah Rancaikek gitu kan, saya pengen lah membagi pengalaman saya ke anak-anak di sini gitu kan, siapa tahu saya juga bisa menyalurkan mereka. Betul, juga betul. kan saya juga mungkin bisa melatih atau melatih apa anak-anak sini gitu kan. Mudah-mudahan lah kedepannya dari Rancaikek ini banyak lahir bibit-bibit unggul ya kan betul sepak bola. di daerah sendiri ya. Ya, sekarang kan saya lihat ya maksudnya ya mungkin dari sarana prasarana juga kurang mungkin. Ya saya harap dari pemerintah juga lebih memperhatikan lah Mempertahankan gitu di ya. daerah-daerah. Sekarang kan daripada anak muda melakukan hal negatif, mending olahraga kan, mending sepak bola betul, gitu kan. Ya saya mungkin kedepannya insya Allah lah mungkin saya membagikan pengalaman atau saya bisa melatih daerah sini, bisa menyalurkan juga pemain-pemain Rancaikek yang saya lihat juga banyak juga bibit-bibit yang bagus Iya gitu kan. betul. Karena banyak juga SSB di sini kan ya. Nah mendekati terakhir nih bang nih. Abang tuh kayak misalkan nanti kan kedepannya udah ada tujuan ya untuk berbagi segala sesuatu di sini. Kalau main bola tuh pakai cara yang kayak saya nggak abang? Kalau saya mah beda main bolanya. Caranya gimana? Kalau ketemu lawan nih misalkan lawannya gede. Kan aya filosofi mengatakan tebenang bolana ala sukuna. Nya tebenang sukuna. Saya mah beda deui tebenang sukuna ala kabogona. Jadi ketingali gitu. Wah, Ayeuna tinggal bola heula. kabogoh teh. Boga tuh. Tapi ala oge kabogoh batur lah loba kan ya. Jadi kan tinggal heula lawan teh. Wah, sigana kan mun baheula mah mun ke SSB mun teu turnamen geuning nya sok ningali heula lawan teh. Nu mana sih sakumaha urang teh sakayang apal lawan teh heula. Wah, lawan teh si ieu. Sakirana kan awak lebih gede itu musuhnya. Wah, sigana hese ieu mun adu duel gitu kan. Wah, geus ala kabogona tingali IG-na kan nya. Tah didinya urang bisa menang leuwih Bang dari sepak bola teh ulah ningali permainan wae, tinggal oge permainan luar kan ya. Eta mun filosofi urang turutan atuh. Supaya benang mentalnya. Supaya beunang mentalna eta mah wah naon lain di lapangan wae di luar ge beunang. Ngan kabegel-bugan Ya, insyaallah kan insyaallah. Moal kagebukan mun teu kapanggih mah eta sebenarnya filosofina urang teu kapanggih. ngan sok kepanggih wae nya. Eta. Ayeuna ku kabogoh ge mun moal kabogoh mun selingkuh teu kapanggih mah teu nanaon. Eta mun kapanggih jadi masalah. Eta. Oke, nuhun nya terakhir pokoknya mah semoga
karirnya sukses terus. Amin. Ya. Amin ya. Udah mah kan sekarang udah berumurnya, udah 25, 26 dan kebetulan ulang tahunnya. Iya. Selamat lah, Ya, selamat ulang makasih, tahun, ya. panjang umur, Mana sehat selalu. kadona tuh? Kadona kadilah nyusul. Nu penting mah ayeuna di klub baruna bahagia. Amin. Sehat ya. terus Amin. dan semoga dapat kepercayaan dari pelatih, dari Amin. pemain dan Amin. terus mengembangkan bakatnya lah di sana. Amin. Nah, terakhir nih, harapan Abang buat sepak bola Indonesia gimana gitu? Harapan saya buat sepak bola Indonesia mungkin lebih lebih memerhatikan gitu kan usia-usia dini gitu kan, dari pembinaan dari pembinaan tuh harus harus ada filosofinya, harus bagus juga kan, cara melatihnya gimana gitu kan. Terus dari PSSI juga bisa belusukan ke daerah-daerah kan, supaya melihat ada potensi nih di daerah nih di mana gitu kan. Terus untuk di Liga Indonesia harapan saya itu ya janganlah sampai terjadi gitu kan, terjadi pengaturan Ya, skor, betul sekali. bermain lebih sportif gitu kan. Jadi sepak bola Indonesia tuh jadi meningkat lagi gitu Meningkat, kan ya. ya, pamornya juga kan lebih bagus lagi. Dari luar negeri juga kan jadi lebih senang juga kan ya ke Indonesia gitu. Ya itu aja sih harapan Ya saya. itu aja berarti kan memang kita butuh sepak bola itu bukan cuma di Indonesia, di lokal, karena kita juga butuh kan kayak Iya. ada Piala Asia, Ya. Piala Dunia kan, sampai harapan seluruh masyarakat Indonesia pun memang Indonesia tuh main di kancah dunia Iya, lah gitu ya. gitu lah. Jadi dimulai dulu dari liganya dulu, Iya. harus betul ya Bang ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih ya, Ya. udah datang di acara Terima pertama ngos-ngosan ya. Nama acaranya Palingan kesangan ngos-ngosan. ya. Ngobrol santuy, ngobrol sana sini. Iya, terima kasih pokoknya buat Abang, sehat selalu. Pokoknya sukses terus lah. Ya, terima kasih ya. Ya, salam olahraga. Salam olahraga. No.